Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Choi Trader. Pada video kali ini kita akan membahas saham-saham menarik untuk perdagangan esok 23 Januari 2025. Serta seperti biasa akan kita buatkan trading plan-nya. Mohon maaf karena belum sempat screening emiten-emiten yang cukup menarik pada perdagangan esok. Mari kita screening bersama di video ini. Mendasar pada screener kita dari akumulasi. Ya, kita lihat ada beberapa emiten cukup aktif, yang cukup besar di akumulasi, mulai dari UVCR. Kita lihat terlebih dahulu secara teknikal. UVCR sudah lama downtrend. Pada perdagangan 22 ada akumulasi besar oleh XLPD. Ya, downtrend namun diakumulasi oleh XL. Kita skip karena belum tentu XL mampu mengangkat harganya. Kemudian CAK, kita lihat CAK. Sekarang di harga 143 ada akumulasi oleh EPCCOD yang keluar MGYPCP. Kondisi oversold, kita lihat gross EP masuk serius belum jualan, sehingga ada potensi untuk CAK melanjutkan penguatan. Beberapa waktu terakhir candlenya cukup bagus, meskipun ini juga ada candle open gap down. Ini open high, kemudian koreksi, ya tidak apa-apa. Kita coba masukkan trading plan dengan support di 139. CAK. Support di 139 dengan resistance di 150. Meskipun bisa akumulasi, namun akumulasinya juga tidak begitu besar ya jika kita lihat. Hanya 1.300-an lot, namun semoga ini bisa kita manfaatkan kenaikannya untuk bisa profit di CAK. Kemudian Bima. Bima sepertinya juga sudah lama tidak jalan. Pada perdagangan hari ini ada akumulasi lumayan oleh YP, masuk 1.500 lot. Kita lihat grossnya apakah masih 1.500 lot. Grossnya YP sudah masuk, sudah jualan. Sudah masuk, sudah jualan. Beberapa waktu terakhir belum jalan untuk Bima. Ini kurang lebih masih di dekat-dekat trading plan kita, maka silahkan diakumulasi pelan-pelan. Dekat di 885, di 85-an. Jika ada koreksi, silahkan spekulasi buy. Kemungkinan akan ada penguatan cepat seperti ini, langsung jualan di atas. Jangan kejar-kejaran untuk Bima karena sering buat ekor. Trading plan masih yang lama untuk Bima karena harganya masih kurang lebih sama. Kemudian kita lihat emiten-emiten yang diakumulasi. INDX. INDX sudah lama tidak kita lihat teknikalnya. Pada perdagangan hari ini melemah 1%, closing di 99. Kita lihat bandarmologi, netnya ada akumulasi oleh SQ 3.700 lot. Ini tampak cukup serius. SQ grossnya, ya SQ serius akumulasi karena belum jualan sama sekali. Dari tanggal 21 apakah SQ juga masuk? SQ masuk dari kemarin 11.000 lot sudah totalnya. Kita lihat dari tanggal 17 19.000 lot. Terus akumulasi namanya SQ. Kita lihat netnya, ya. Yang paling besar akumulasi SQ dapat dari beberapa broker. Menarik untuk INDX, tinggal menunggu ledakan. Karena SQ ada akumulasi cukup besar, 18.000 lot, punya 180 juta. Di average price 99, last price di 99, sangat dengan average price dari sangat dekat dengan average price dari SQ saat ini. Kita bagian trading plan untuk INDX kembali dengan support di 95. INDX support 95. Resisten di 105. Selanjutnya emiten lain yang diakumulasi Lion. Lion sudah menguat ya.
Lion, oh ya sudah menguat. Diakumulasi dan sudah menguat. ARA NI yang masuk besar. Ya jelas bisa dipantau untuk esok. Mungkin akan kita bahas lebih lanjut di emiten pembahasan top gainers. Kemudian akumulasi Fire sudah masuk trading plan. DNet, Euro, Lopi, Mega, Prim, BNII biasa yang akumulasi XL. Yang makin menarik BNI adalah dekat support psikologis 200. Kalau ke 200 spekulasi buy, nanti jual ketika naik. Polu. Oh, Polu. Polu ada akumulasi NI 464 lot. Sudah terkoreksi cukup dalam. Polu menarik untuk golden flower. Kita tanggal 17 nih, tanggal 22. Tanggal 22 NI masuk cukup besar pada perdagangan hari ini. Akumulasi yang dilakukan NI tampaknya pelan-pelan sehingga harganya tidak naik cukup signifikan. Pergerakannya cukup volatil, maka supportnya kita buat agak jauh di 1525. Ya. Silakan akumulasi pelan-pelan untuk Polu karena ketika sudah naik dia akan naik cepat arah nih. Jika kita lihat koreksi cukup dalam lalu arah, koreksi cukup dalam arah. Tinggal diakumulasi pelan-pelan saja, semoga bisa dapat backer ya. Ada sebenarnya yang sudah sering profit di Polu sampai 60%-an. Kita coba mengikuti polanya. Ini NI juga sudah akumulasi nih. Namun kita juga perlu lihat tanggal 24 sampai tanggal 27. 24 27 ini sebenarnya yang bikin arah siapa? Jika yang bikin arah adalah NI, maka menarik untuk Polu. 24 27. Desember. Oh ya, 25 26 libur. Nah, benar. Menarik. Ya. Kita lihat kenaikan di tanggal 24 dan 27. Ini yang beli cukup banyak NI. Wow, bahkan dia fresh price-nya di bawah 1840. Nah, sekitar sini. Berarti bisa jadi memang yang menggerakkan Polu ini NI. Dan jika kita lihat pada perdagangan 22 Januari, NI masuk. Ya. Tadi kita lihat lagi 22 Januari NI masuk, maka kita coba ikutan NI masuk di Polu ya. Semoga bandarnya tidak menonton video ini sehingga tidak merubah brokernya. Semoga saja support di 1525. Karena terkadang ada emiten-emiten yang dibandari oleh beberapa broker. Nah, kalau kita lihat Polu sejauh ini NI sudah mulai masuk, ya kita coba ikut masuk 1500, kita buat support agak jauh. Cicil pelan-pelan saja, semoga besok tidak langsung arah meskipun NI sudah masuk ya, semoga saja. Karena kita belum sempat masuk nih. Mungkin ada supporter yang sudah masuk di Polu. BES GDST sudah masuk trading plan, BES sudah naik cukup tinggi juga tampaknya nih. Menarik untuk BES, terkoreksi, tampak tertahan koreksinya. Strong uptrend dengan support di 390, 384, MA 20. Kita buat yang tergimana untuk BES, atur saja area entry-nya. Potensi bisa ke 500 tampaknya. Ini strong uptrend sekali. Entah ada sentimen apa, namun tampaknya ini terus-menerus menguat. Meskipun dengan likuiditas yang cukup kecil ya, ini transaksinya saja hanya segini.
Support di 382. 382, resisten di 450. Kalau Palu resisten di 1750. Bahkan bisa jadi tidak ada resisten ini karena langsung bisa lock arah kalau NI sudah beraksi. Kemudian next LMPI sudah menguat. Kita lihat fundamentologi hari ini closing berapa persen? Closingnya 14,88%, solid candlenya. Potensi kembali uptrend, low, higher low, akumulasi besar YPNIXA yang keluar di RKKYU. Kita lihat YP apakah jualan. Ya seperti biasa, YPXL retail jualan CCXC. Namun YP masih punya barang cukup banyak. Di average price 135, closing 139, cukup dekat dengan last price. Menarik untuk LMPI. Terkoreksi 3 hari terakhir. Kita lihat fundamentologi dari tanggal 15 untuk memantapkan. Dari tanggal 15 akumulasi YP paling besar hari ini namanya. Average price di 147. Wow, nyangkut ya. XL nyangkut. YP nyangkut. YP dalam rangkanya average down berarti ini. Sehingga dia punya barang cukup banyak. Dan sudah hampir kena ya. Namanya sudah hampir kena average price-nya. Meskipun begitu ini masih akan volatil untuk besok. Kita masukkan trading plan. Untuk trading jangka pendek menarik untuk LMPI. Dengan support ya supportnya cukup jauh 119. Low pada perdagangan hari ini resisten di 150. Kemudian emiten lain yang diakumulasi cukup aktif pada hari ini ada Tempo INTD. INTD diakumulasi padahal sudah hit TP2. INTD tanggal 22 ada akumulasi YPXA. YP ini belum sempat jualan habis namanya YP. Oh ya, belum sempat jualan habis YP. 248 juta masuk, baru sempat jualan 204 juta, masih sisa barang. Yang angkat YP, yang jualan YP, yang nampung banyak. Kemudian yang nampung mungkin cut loss ini. Karena kenaikan cukup cepat dan koreksi cukup cepat, ini kembali ke last price, trading plan masih lama, silahkan pakai trading plan lama saja untuk INTD. Selamat bagi sebutan spekulasi buy INTD dan segera take profit saat naik pada perdagangan hari ini. Lalu Maya RC Empo. Maya. Bank Maya pada ada akumulasi ya. Sudah lama kita tidak melihat emiten ini, kita coba masukkan trading saja. Sudah tambah ada penguatan ya, tampak mampu bertahan di atas support 200. Kita buatkan support di 200 saja. Closing di 210 pada hari ini masih ada potensi untuk menguat, namun pergerakannya cukup susah ditebak ya, pergerakannya cukup susah ditebak. Belum kita benar-benar dalami siapa yang sering membuat Maya menguat ya, bandarnya ada di mana belum kita dalami. Namun karena ada akumulasi kita masukkan dari ini saja untuk Maya. Support di 200, resisten di 228. Sekitar sini. Kemudian tadi ada PZZA. Sari Melati Kencana. Ada akumulasi ARYPYU. Terkoreksi pada perdagangan kemarin menguat 21 Januari. Nah, ini ada akumulasi, kita lihat gross.
YP AR YU. YP masuk keluar AR. AR YU yang tampak serius 3.500 watt, YU 2.000 watt. Ya, AR YP serius kita lihat dari tanggal 21. Dari tanggal 21 tampak YP masih punya barang cukup banyak, 160 average price-nya sama dengan last price. Punya 8.900 lot, belum habis barangnya, masih ada potensi untuk dimainkan lagi PZZA. Pada perdagangan esok 23 Januari 2025. Apalagi AR juga ada akumulasi. Lain-lain distribusi. Bertahan di EMA 20, potensi ada penguatan lanjutan, menandakan kondisi yang uptrend untuk PZZA. Setelah beberapa waktu sebelumnya volume kering-kering, tiba-tiba volume rame. Nah, saat ini volumenya cukup bagus, semoga akan bisa melanjutkan kenaikan dan breakout EMA 200. Setelah beberapa waktu sebelumnya downtrend cukup parah PZZA, volume kering, ini volumenya sudah cukup rame. Untuk swing trading menarik karena EMA 20 juga sudah golong sama 250, pertanda akan ada kelanjutan naik untuk PZZA. PZZA kita punya trading ulang untuk PZZA seperti 146. 146 dengan resisten di 170. Kemudian emiten yang diakumulasi pada hari ini ada PV Empo. Lihat dulu. Lead Logindo Samudra Makmur diakumulasi 2 hari terakhir diakumulasi EPXC. Hari ini diakumulasi XCXL EP retail yang akumulasi. Namun bertahan di EMA 200 ada potensi untuk lihat mampu melanjutkan penguatan. Low, higher low, semoga ada penguatan lanjutan. Volume koreksi pada bulan ini kecil, volume kemarin besar. Support kita buat di 94. Lead dengan support di 94. Resisten di 105. Selanjutnya Empo. Ada akumulasi KKBRXL yang keluar CPDRXC. Harganya masih belum kemana-mana beberapa waktu terakhir. Sepertinya ini juga sudah ada trading plan-nya. Mari kita cek terlebih dahulu Empo. Kemarin Senin. Last price 105. Masih ada trading plan. Masih pakai trading plan yang lama. Akumulasi wajar. Masih belum ada tanda-tanda akan menguat, namun bisa diakumulasi pelan-pelan. Nanti kalau menguat tinggal take profit. PV. Pentavalent menguat pada perdagangan hari ini. Kemarin juga ada akumulasi. Sebenarnya ini kemarin mau masuk trading plan, namun karena kita tidak sempat membuat video, jadi skip. Yang akumulasi ternyata XLCCYP yang keluar PDGRIH berhasil breakout resisten di 300, true breakout semoga. Maka strateginya adalah supportnya di sini 292. Kita buat yang terima untuk PV dengan support di 292. Dalam kondisi uptrend, namun memang banyak yang sering copet di PV, maka kenaikannya tidak akan begitu kencang. Ketika sudah menguat, dibanting. Ketika sudah menguat, dibanting. Polanya seperti itu terus-menerus. Namun kondisi saat ini strong uptrend, ya EMA 20, golden cross EMA 50, EMA 200 ada di bawah, arahnya ke atas, tinggal diatur area entry-nya. Jika ada koreksi ke 284, 292 menarik. Ini beberapa waktu sebelumnya juga ada gocekan, kemudian menguat lagi. Untuk trading jangka pendek, jangka menengah, menarik PV, Pentavalent. Diatur area entry-nya sendiri. Kemudian Arci ini tampak lama tidak ada pergerakan ya.
Ada akumulasi juga belum gerak. Pergerakannya juga tidak begitu volatil. Bisa tiba-tiba lompat. Namun menarik. Apakah sudah ada trading plan RC? Kita cari dulu. Jika ada, maka kita pakai yang lama. RC sudah lama trading plan-nya. Mari kita buatkan trading plan ulang untuk RC dengan supportnya di 240. Sangat dekat dengan support. Semoga segera menguat. Setelah diakumulasi, semoga segera menguat. RC support 240, resisten 260. Ya, dulu sepertinya kita buatkan trading plan saat masih di atas 260 dan ternyata turun, lanjut turun. Semoga ini tidak, ya, semoga ini akan ada penguatan lanjutan. Breakout EMA 50 targetnya. Tempo sudah lama tidak kita lihat juga. Open high pada perdagangan hari ini. Open high namun diakumulasi NI AZ AK XA. Kita lihat NI apakah serius? NI gross. NI tanpa serius 9.000 lot masuk di harga atas. Menarik untuk tempo. 2 hari sudah ada penguatan lanjutan. Kita lihat dari tanggal 20 Januari. 20 Januari bandar muluknya seperti apa. NI yang punya barang cukup banyak. Wah, menarik nih, menarik. NI akumulasi terus pada perdagangan 22 Januari ini akumulasi lagi. Punya 33.000 lot average price di 158 karena memang dari bawah akumulasi. Kita lihat apakah 20 dan 21 juga NI, ya NI. NI akumulasi terus. Kita lihat gross dari tanggal 20 sampai tanggal 20 tuh di sini. Ya, 20 sampai 22 kita lihat gross apakah ini jualan. NI sudah jualan namun sedikit, ya. Sedikit baru 13.000 lot. Masih punya cukup lumayan. Nih, masih punya 33.000 lot. Menarik untuk tempo pada perdagangan esok. Dari saat kenaikan di sini sebenarnya juga menarik, namun memang terskip dari trading plan. 136. Support cukup jauh. 136, resisten 170. Selanjutnya akumulasi pada perdagangan hari ini cukup banyak yang diakumulasi ternyata. Kita percepat. Kasa, Wood sudah lama. LPPF naik. LPPF kita lihat dulu teknikalnya mencoba menembus 5200. Uptrend, akumulasi terus menerus, ada akumulasi juga terus menerus. Tanggal 22. Menarik untuk LPPF jika ada koreksi ke 1450-an. Saat ini sedang di dekat MA 200 lawan belum mampu breakout. Maka kalau yang berani untuk stop buy silahkan, kita belum masukkan trading plan. Naik ada akumulasi oleh BG SHZP. Kita lihat gross, apakah serius? BG serius tampaknya di naik. Dengan support kita buat di support psikologis 200. Setelah 200 sebelumnya menguat, ini koreksi sudah koreksi cukup dalam. Sudah ada akumulasi, maka kita masukkan trading plan lagi untuk naik dengan support di 200. 200. Resisten di 230. Kemudian emiten yang aktif diakumulasi pada hari ini GJTL. GTL ini pas breakout tampaknya. Breakout head and shoulder. Ya, kemarin breakout head and shoulder, hari ini koreksi. Ada akumulasi besar oleh AO 16.000 lot. Koreksi diakumulasi, dapat barang dari banyak.
Support saat ini ada di sini. 11540. Menguat, volume kecil, koreksi. Kita buat support agak jauh saja, 1105. Berharap akan lanjut naik, namun tetap kita buatkan trading plan dengan support yang cukup jauh karena sedang dalam kondisi downtrend. 1110. Semoga tidak sampai sini, baru sampai 1150 lalu menguat. Semoga saja. Kemudian BNLI sudah naik cukup tinggi. Agro sudah lama tidak kita lihat. Teknikalnya masih belum mampu menembus EMA 50. Ada akumulasi namun harganya tanggung, sangat dekat dengan resist. Jika ada koreksi ke 204 menarik. Kemudian Arto, Avia, SCMA, MTEL, ISAT ada akumulasi ternyata. Pada perdagangan hari ini open sama dengan closing, ada akumulasi oleh ZP, asing keluar 1 miliar. Belum mampu menembus EMA 200, kemudian koreksi. Nah, ini semoga dengan sentimen bagus di beberapa emiten perbankan dan juga TLKM, semoga membawa dampak positif juga di ISAT. Karena ada akumulasi cukup bagus, maka mari kita masukkan trading plan untuk ISAT dengan support di 2250. ISAT support di 2250. ICTL resisten di 1250. ISAT resisten di 2450. Lalu emiten yang lain yang menarik akumulasinya Bumi cukup tinggi, harganya PNL sudah masuk trading plan kemarin dengan harga yang cukup tinggi. Next, Pani, TLKM. Akra, Antam. Akra ada akumulasi, harganya cukup tinggi, jika ada koreksi menarik. Antam masih sideways di sini, mencoba breakout 1560 untuk kemudian menguat ke 1600. SMGR downtrend. Avia mencoba menembus 430, sangat dekat dengan resist. Arto menarik diakumulasi dan terkoreksi. Diakumulasi terkoreksi, kita lihat volume. Volumenya besar 2 hari terakhir. Tunggu di sini ya, tunggu di 2400. Arto kita masukkan trading plan untuk pengingat. Arto support 2400, jika ke 2400 menarik. Resisten di 2650. Ya. Ini beberapa trading plan untuk perdagangan esok 23 Januari 2025. Silakan dianalisa ulang, dilihat teknikal dan fundamentalologinya ulang sebelum melakukan eksekusi buy and sell. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.